untuk menggemburkan tanah dan memberikan nutrisi kepada tanaman, perlu diberi pupuk dasar yang baik. Pupuk dasar kompos yang terjadi dari fermentasi pupuk kandang ini menjadi pilihan yang paling baik saat ini untuk petani, karena itu ialah nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk bisa berkembang maksimal. Bagaimana membuat fermentasi pupuk? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menemani salah satu petani yang kita dampingi dalam penanaman porang nantinya, beliau Pak Tri di sini. Nah, ini saat ini kita coba untuk mulai mengerjakan fermentasi pupuk. Nah, kemarin sudah kita siapkan untuk pupuknya, pupuk kandang beserta sekam padi. Untuk lahan yang di sini berkisar sekitar 1.300. Lahan nanti 1.300 meter. Ini rencana nanti penanaman dari umbi, ya, dari umbi. Nah, kita nanti persiapan dulu saat ini untuk fermentasi pupuk, karena nanti bulan 8 kita akan siapkan untuk lahan dengan pengolahan tanahnya. Ya. Untuk fermentasi ini kita menggunakan salah satu ya, ini ya, untuk ramuan itu kita coba pakai E4. Sementara ini saya pakai E4 karena banyak merek yang di luar, ya, diantaranya mungkin salah satu yang tren di masyarakat kan ini biasanya bekerja sekitar 2 minggu atau mungkin 1 bulan kan nanti. Ada merek-merek yang lain yang bisa bekerja dengan fermentasi itu sekitar 1 minggu. Dan kemarin saya ada salah satu teman saudara kita yang kemarin saya liput untuk penelitian di Bogor, itu juga mempunyai produk untuk fermentasi. Nah, ini rencananya nanti kita juga akan disuruh mencoba untuk mengaplikasikan ya produknya. Ini untuk petunjuk penggunaan sendiri, biasanya untuk E4 ini 1 liter dicampur dengan molase. Molasenya ini ada ya, saya pakai air tebu, tetes tebu. Ini 1 liter lebih ya, 1,5 liter. Biasanya dengan perbandingan antara keduanya ini dicampur dengan air 50 liter kan itu. Nah, ini kita coba akan ngoplos dulu ya. Ini Pak, ini separuh Mas, itu separuh, nanti separuh karena ini sekitar 25 liter. Untuk molase kita masukkan. Nah, molase ini tujuannya ini ialah makanan bakteri ya. Ini ialah sebuah bakteri yang sudah disiapkan. Ini separuh ya, itu separuh nanti karena ini sekitar 25 liter. Nanti separuh dari biang bakteri dicampur dengan molase, dicampur dengan air. Nah, ini perbandingannya 1:1:50. Ini kita siapkan untuk airnya. Nah, ini aduk boleh. Nah, ini baru ini beliau petani yang kita dampingi, yang minta pendampingan dari kita. Ini sudah disiapkan. Nah, ini ya untuk kotoran sapi. Ini sementara yang di sini tuh baru sekitar 3 kol. Terus untuk sekam padi kita masuk ke situ. Ya, kita campur nanti untuk sekam padinya. Nah, ini sekam padi sementara kita taburkan langsung di atasnya. Sing mriki Pak, yang sini barang Pak, sing rada akeh rabu biuk. Nah, sak nggen sing mriki sik wae mengke dicaruk. Nah, ini sekam padinya kita tabur, kita masukkan ke tempat lahan.
Nah ini dari pupuk ya, campur sekam nanti mulai diaduk. Nah di dalam campur agak rodok tebih men Mbak, rodok ngulon deret ngulon Mbak. Nggih persane. Nah. Mengke mlebu kawasan kok. Nggih. Tuh. Nah, ini proses pencampurannya kayak gini. Ini manual. Nanti dari yang sudah ada ini nanti baru kita olah untuk fermentasi. Nah, ini campur, dibantu Pak Sinten Pak jenengan nama nih? Pak Joko. Nah, nih Pak Joko ini salah satu teman kita yang membantu untuk proses ini. Nah, ini dicampur ya, nanti untuk molase baru akan dimasukkan. Nah ini proses pencampuran nih, ini masih jalan. Terus untuk nanti ya, ini kebetulan juga masih ada satu lagi untuk truknya masuk. Nah ini panas sekali ya, ini ada asapnya di dalam karena ini proses panas sekali. Nanti begitu fermentasi nanti akan lebih panas. Nah, ini pupuknya datang lagi. Nah ini untuk anggaran karena 1000 luas lahan ini 1300 ya, yang dari air ini sebelah kirinya yang ada rumput-rumputnya ini. Nah ini luas 1300 untuk estimasi berarti sekitar nanti membutuhkan untuk pupuk kandangnya ini sekitar hampir 4 ton, sekitar itu 4 ton. Nah ini berarti sekitar 250 sak nanti untuk pupuk kandangnya. Terus untuk sekamnya ini karena kita lihat tekstur tanah ya, tekstur tanah ini lumayan sebenarnya berpasir, cuman ini karena masih musim hujan airnya masih ada genangan-genangan lah. Solusi kalau dengan air genangannya kayak gini karena air sawah itu nanti gulutan akan kita tinggikan, gulutannya dibikin tinggi. Terus untuk tanahnya ini cenderung agak liat. Nah, agak liat. Untuk mengemburkan tanah liat ini maka kita berikan untuk sekam padinya nanti diperbanyak. Nah ini sekam padi ini nanti biasanya menimbulkan banyak jamur. Nah, supaya tidak terjadi banyak jamur makanya kita fermentasi pupuk kandangnya di sini. Nah, ini kita ratakan dulu untuk pupuknya. Udah Pak, niki jenengan anu Pak, ciprati Pak, pakai nah ciprat ke nanti. Nah ini airnya boleh pakai tembor atau mungkin pakai langsung dibasahi kayak gini. Ini Pak Joko nanti diratake Pak, rodok. Nah, mendet meleh Pak. Nah, diratakan untuk proses fermentasi ini semua nanti harus tercampur. Nah ini tercampur, ini boleh diaduk lagi, boleh kalau misalnya tidak diaduk lagi nanti ini kita bikin sistem yang berlapis ya, berlapis-lapis nanti nih. Nah ini terus ya, terus nanti kita timbun lagi dengan pupuk yang lain. Ini yang sudah dikasih EM4 sama molase tadi sama air. Nah ini sudah rata, nanti kita ambilkan lagi ya, diambilkan lagi dari yang sudah kita campur dengan pupuk dengan sekam padi. Terusan kita taburkan nanti di atasnya kita siram lagi. Nah ini nanti akhirnya berlapis-lapis. Nah ini kita tampur ke di situ, nanti diambil lagi. Setelah nanti kira-kira ketebalan ya 20 cm-an, nah, kita akan siram lagi dengan molase, dengan fermentasi ini. Antara campuran antara EM4 dengan molase dicampur dengan air ya. Ingat perbandingan tadi untuk aturan pakainya sebenarnya sudah ada ya.
1 liter E4 ditambah dengan 1 liter molase. Nah, itu terus ditambah dengan 50 liter air. Ini untuk membasahi ya. Ini proses satu jalan sudah dilewati. Ini proses yang kedua, lahan di atasnya ditaburi lagi, nanti diratakan pupuk ini dengan sekam padi ya. Sekam padi ini bisa saja perbandingannya nanti kita melihat dengan tekstur tanah ya. Kalau tekstur tanahnya sudah berpasir, mungkin perbandingannya tidak begitu banyak, karena rata-rata untuk tanah berpasir itu nanti udah gembur. Tapi kalau untuk tanah liat, nah untuk tanah liat ini secara otomatis kalau saya ini saya banyakin untuk sekam padinya, supaya nanti tekstur tanahnya akan misah dan tanah nanti akan jadi lebih gembur. Nah ini kebetulan masih tadi malam itu hujannya cukup lebat, ini airnya masih lumayan banyak. Nah, untuk tanah-tanah yang sekiranya pas airnya banyak, ini perlu nanti kita pikirkan untuk gulutan ini kita tinggikan, dan ini untuk selokan nanti cenderung lebih dalam ya, lebih dalam selokan. Untuk gulutan ini nanti kita tinggikan. Ini proses dari fermentasi pupuk. Ini masih kita dalam proses. Ini sudah lapisan kedua, ini diratakan lagi. Nah, nanti oke ya. Nah, sing gunung burine jenengan ngidul ke Pak. Nah, ini perataan kedua. Nah, pun Pak, ini coba siram melih Pak. Nah, ini langsung kita kasih lagi untuk E4 sama molase sama air. Nah, kita siramkan lagi. Harusnya pakai tembor ya, tembor yang buat nyiram itu, nyiram tanaman itu. Nanti lebih bisa rata. Nah, ini karena tidak ada ya, kita pakai manual, kita pakai ini dicampur-campur. Nah, ini diratakan lagi. Habis ini nanti secara otomatis nanti tinggal ditambahin lagi ya, akhirnya sampai dalam berlapis-lapis ya. Setelah berlapis-lapis semua, nanti pupuk ini harus ditutup ya, ditutup rapat dengan, boleh pakai terpal, boleh pakai plastik, boleh pakai yang lain ya. Untuk nutup ini nanti ditutup semua supaya terjadi fermentasi ya. Fermentasi pupuk ini lebih lama lebih baik ya. Misalnya kita nanti untuk tanam bulan September, bulan 10, bulan Oktober, ini kita sudah kerjakan sekarang. Mulai kerjakan sekarang ini, kalau bisa ngerjakan sekarang hasilnya nanti akan lebih baik. Oke, tambahin mriki mulai. Nah, ini akan lebih baik hasilnya nanti. Dan ini semakin fermentasi ini lebih lama, jangan khawatir ya, ini hasilnya akan lebih baik. Makanya nanti untuk bulan 10, ini bulan 4 sudah kita kerjakan sampai 6 bulan, jangan khawatir, ini akan lebih baik daripada kita fermentasi 1 bulan langsung kita pakai ya. Karena nanti bulan 8 nanti kita akan mulai pengolahan lahan ini nanti ya, untuk kita jonder. Habis dijonder nanti baru pupuk ini kita tabur ya, kita tabur diratakan. Nah, setelah ditabur diratakan baru nanti akan dirotari. Setelah dirotari, pupuk ini nanti sudah dicampur sekalian nanti untuk dolomit ya. Dolomitnya tadi lupa saya. Dolomit nanti kita masukkan juga. Perbandingan dolomit seperti saya utarakan pada konten sebelumnya, bahwa 1 angka untuk menaikkan dolomit itu, menaikkan pH tanah itu, per hektarnya butuh 1 ton. Nah, kebetulan ini pH-nya di sini tuh rendah, drop. Nah, kemungkinan nanti untuk lahan ini 1.300 ya, berarti sekitar 130 kilo
ya, 1,3 kintal. Nah, nanti kan akan kita tambahi nanti 2 kalinya untuk lahan ini, karena pH-nya di sini tuh drop kemarin saya ukur ini, supaya nanti penggemburan terjadi. Ya, kembali lagi untuk fermentasi ini kita masih proses. Nanti dari sini setelah kita tumpuk semua, nanti dibikin satu gunungan, ya, satu gunungan. Ya, nanti kalau lahannya luas secara otomatis nanti fermentasi ini baiknya nanti tidak satu tempat supaya nanti tidak berat. Mungkin dari sana nanti kita bikin fermentasi. Habis ini terjadi semua, terus nanti kita tutup dengan rapat, boleh dengan plastik, boleh dengan terpal, boleh, supaya nanti terjadi fermentasinya di sini matang. Nah, nanti setelah 1 bulan kita bisa lihat, ya, nanti kita minimal 2 minggu sebenarnya kalau kita biasanya, kalau saya pakai E4 itu 1 bulan baru saya buka. 1 bulan kita buka, nanti sudah terjadi fermentasi yang baik, sudah menjadi kompos, dan ini bakteri-bakteri yang sudah biasanya ada, karena nanti sekam padi itu biasanya menimbulkan jamur banyak. Kalau difermentasi ini menjadi kompos yang baik, nanti secara otomatis buat tanaman nutrisi nanti akan terpenuhi, terutama untuk tanaman porang. Ya, ini prosesnya masih lama. Untuk proses fermentasi mungkin saya bikin ini, semoga konten ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.